Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan kalau kita dipertemukan dalam renungan pagi tanggal 20 April 2021 ini. Sebelumnya marilah kita hening sejenak, mohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami akan firman Tuhan ini dan dimampukan untuk menjalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu hening dimulai. Waktu hening selesai. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Yang demikian sabdanya, saya bacakan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar akan firman Tuhan ini dan menjalankannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Renungan firman Tuhan pagi hari ini diberi judul pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita manusia tentu ada interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam interaksi itu diperlukan adanya kesepakatan-kesepakatan yang kemudian kita kenal sebagai sebuah aturan-aturan. Aturan ada yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan di tingkat RT RW, bahkan juga di tingkat keluarga. Semakin hari semakin banyak aturan-aturan yang kita buat, tetapi justru semakin banyaknya aturan itu semakin menyulitkan kita di dalam menjalaninya. Seperti pada zaman orang-orang Farisi. Pada waktu itu para pemuka agama di zaman Tuhan Yesus sangat menyukai akan aturan-aturan. Sampai pada suatu saat ketika Tuhan Yesus sedang makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, orang-orang Farisi menanyakan kepada murid-murid Yesus dengan suara keras, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan orang berdosa yang seharusnya tidak ia lakukan?" Mendengar akan hal itu, Tuhan Yesus kemudian berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa." Dalam ayat bacaan kita tadi di kitab Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 menyatakan bahwa Yesus ingin orang-orang Farisi tahu bahwa Allah sangat ingin kita menunjukkan kasih dan kemurahan daripada sekedar melakukan ritual dan aturan-aturan mengenai kurban dalam perjanjian lama. Allah memberikan hukum pada orang Israel untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka sangat membutuhkan juru selamat. Bukan hukum yang menjadi penyelamat mereka. Demikian juga kita
diminta untuk menunjukkan kasih dan kemurahan Tuhan kepada sesama. Seperti yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Allah tidak terkesan ketika kita melakukan aturan. Iya, Tuhan menginginkan kita menaati aturan yang ada. Tetapi apa yang menyenangkan hati Tuhan adalah kasih yang kita tunjukkan kepada Allah dan kepada sesama kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Di dalam kitab Roma dan Ibrani, di sana dijelaskan bahwa iman di dalam Kristus lebih penting dari sekedar menaati aturan dalam perjanjian lama. Iman kita kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan-perbuatan kita yang menuruti aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu, yang sungguh-sungguh diminta Allah dari umatnya ialah kasih setia, yaitu kasih yang kokoh dan setia sebagai tanggapan terhadap kasih Allah. Allah juga mengharapkan pengenalan pribadi akan diri Allah sebagai Tuhan atas kehidupan mereka. Allah menghendaki hal yang sama dari kita semua. Kasih setia mengacu kepada kasih perjanjian yang kudus, kokoh dan setia. Israel mengaku sangat mengasihi Allah, tetapi kasihnya seperti kabut pada pagi hari dan embun yang jatuh di pagi hari, yang kemudian lenyap ketika matahari terbit. Israel mengaku sangat mengasihi Allah, tetapi sebentar saja kemudian sudah hilang, bahkan lebih mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertobat dengan cara kita harus senantiasa menguji kasih kita kepada Allah dengan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus dan komitmen kita pada hukum-hukum Tuhan yang benar dan rencana-rencana Tuhan di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus senantiasa menguji diri kita akan kasih kita kepada Allah, terlebih juga kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam menjalankan akan firman Tuhan ini. Amin.